Sebenarnya memetik kecapi atau penyembahan itu adalah sesuatu yang harus kita miliki dalam hidup kita. Ya, dan hari ini kita dapat tema adalah untuk upgrade kecapi penyembahan kita pribadi lepas pribadi. Sebelumnya saya pengen mengajak setiap kita untuk buka sama-sama, kalau Bapak Ibu Saudara semua punya pegang Alkitab di rumah, kita buka di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketiga. Ya, kita buka di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketiga. Kalau sudah dapat, boleh lambaikan tangannya. Kejadian 2 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, kita sebagai pasangan terdahsyat kita tahu banget ya dengan ayat ini ya. Pak, hubungannya apa sih Pak ayat firman ini dengan kecapi penyembahan? Ya, saya itu waktu berdoa, kemarin saya baru pulang dari Meksiko, dan waktu pulang dari Meksiko itu saya sering kali terbangun itu tengah malam, ya jam 1, jam 2, dan kemudian saya nggak bisa tidur lagi gitu. Dan akhirnya saya berdoa, saya tanya Roh Kudus, saya mulai baca Alkitab lagi, saya mulai baca Alkitab mulai dari Kejadian lagi, dan sampailah saya sampai kepada pembacaan ayat firman ini di dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga. Dan Tuhan berkata, nak, sebagai seorang penyembah, sebagai seorang pasukan terdahsyat, kita ini harus punya yang namanya hari ketujuh dalam hidup kita. Hari ketujuh itu apa? Hari ketujuh itu bukan hari pemberhentian semata-mata. Hari ketujuh itu bukan hari kita berhenti dari setiap kegiatan kita, dari setiap rutinitas kita. Hari ketujuh itu juga bukan berbicara cuma hari Sabat semata. Hari ketujuh itu juga bukan berbicara tentang hari Minggu. Tapi hari ketujuh itu adalah berbicara tentang hari di mana kita ini intim dengan Tuhan. Poinnya adalah kita ini harus punya yang namanya hari ketujuh dalam hidup kita. Hari ketujuh itu bukan kita nungguin ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nah Minggu. Baru kemudian hari Minggu kita pakai waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk bersekutu, untuk intim dengan Tuhan. Bukan secara harfiah seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan Tuhan adalah hari ketujuh adalah setiap kita ini setiap hari harus punya hari ketujuh dalam hidup kita. Di mana hanya antara kita berdua dengan Tuhan. Di mana hanya antara hanya ada kita ini menginginkan hati Tuhan, di mana di waktu itu adalah kita ini mendengar dia bicara dan kita ini melakukan seperti yang dia lakukan. Contoh, gitu ya. Mahanaim itu hari-hari ini kita ini sedang sangat sibuk dengan banyak hal, terutama salah satunya itu adalah pergi ke bangsa-bangsa. Seringkali sebagai orang Kristen, seringkali sebagai orang sebagai pasukan terdahsyat, kita ini menjustifikasi atau mengeneralisasi dengan yang namanya pelayanan Tuhan, melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu adalah waktu-waktu intim kita dengan Tuhan. Nah, seringkali kita keliru di situ, saudara. Sementara kita ini nggak punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, dan kita mengeneralisasi bahwa waktu saya melayani Tuhan, waktu saya ikut melayani kegerakan di Mahanaim, itu adalah waktu-waktu intim dengan saya dengan Tuhan. Bukan, saudara. Waktu kita melayani, waktu kita pergi ke bangsa-bangsa, waktu kita pergi ke provinsi, waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, baik itu di gereja, di pelayanan, di persekutuan doa, itu adalah hari-hari di mana kita ini menciptakan sesuatu. Seperti hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan menciptakan segala-galanya, benda penerang, bintang-bintang, Tuhan menciptakan pohon-pohonan, sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tapi waktu kita melayani Tuhan, kita itu belum masuk di dalam yang namanya hari ketujuh. Kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan berkata di hari pertama Tuhan melihat semua yang dilakukannya, semua yang diciptakannya itu baik. Hari kedua dilihat semuanya baik. Sampai hari ketujuh pada waktu manusia diciptakan, it was very good. Disebutkan itu tough, itu sangat-sangat baik. Tapi kemudian di Kejadian 2 ayat 3 dikatakan, maka Allah pada hari ketujuh, dia memberkati dan menguduskan hari itu. Disebutnya Sabat. Kita harus memiliki di mana masa-masa, waktu atau hari yang kita kuduskan dan kita khususkan hanya untuk Tuhan, saudara. Seringkali kita ini lupa, pada waktu kita ini sibuk melayani Tuhan, kita tuh nggak punya keintiman dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Bahkan banyak pasukan Tuhan yang seperti itu.
Kita kerja melakukan pekerjaan Tuhan. Itu baik nggak? Alkitab mencatat baik. Bahkan it was very good. Bahkan itu sangat baik. Tapi ingat, yang Tuhan kehendaki adalah kita ini punya yang namanya hari ketujuh. Di mana hari itu kita benar-benar khususkan untuk kita memberkati Tuhan. Untuk kita menguduskannya bagi Tuhan. Tuhan Yesus biar bagaimanapun juga di tengah kesibukannya melayani pekerjaan Bapa di surga. Bapak Ibu bisa baca nanti di Alkitab pada waktu Tuhan Yesus selesai memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Alkitab jelas mencatat bahwa Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya pergi duluan naik kapal. Dan yang Tuhan Yesus lakukan apa? Yang Tuhan Yesus lakukan, dia naik ke atas bukit dan dia menyembah. Itulah hari ketujuh dalam hidupnya. Musa, di tengah ketakutannya dia lari dari Mesir, dia lari dari Firaun. Di tengah segala keletihannya, di tengah segala ketakutannya, tiba-tiba Tuhan menyatakan dirinya di semak belukar yang menyala-nyala. Itu apa? Itu hari ketujuh dalam hidupnya. Di mana dia bisa face to face dengan Tuhan. Dan hari itu dia tangkap hati Tuhan dan dia berkata, Musa, engkau pergi nanti ke Firaun dan perintahkan supaya bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan. Itu hari ketujuh. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu diumumkan, dikumandangkan sebuah perintah bahwa jangan menyembah kepada siapapun juga pada waktu sangkakala dibunyikan. Kalau nggak akan dilemparkan kepada dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka berkata, sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah tidak dapat menyelamatkan kami, kami akan tetap menyembah Tuhan Allah kami. Dan itu yang menyebabkan mereka dimasukkan dapur api yang menyala-nyala. Itu apa, saudara? Itu hari ketujuh. Hari ketujuh adalah di mana pada waktu telinga kita begitu bising, pada waktu hati kita terlalu berisik, kita punya waktu untuk kita retret, dan kita sediakan waktu untuk kita mendengar dia berbicara dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan inginkan untuk kita petik kecapi kita secara pribadi hari-hari ini, saudara. Ini seharusnya yang menjadi standar daripada pasukan Tuhan. Ini seharusnya yang menjadi standar daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang kita miliki. Bulan ini kita masukin bulan yang namanya temanya ISO. Ya. Beberapa hari yang lalu Christian menjelaskan dengan sangat baik tentang ilahi standar operasional. Dan kita harus punya yang namanya ilahi standar operasional dalam penyembahan yang harus di-upgrade terlebih dahulu, saudara. Dan jelas mulai dari Kejadian kedua, dimulai dari sebuah kitab yang ditulis, yang dikatakan itu adalah firman Allah yang hidup. Dimulai dengan apa? Kita ini harus punya yang namanya hari ketujuh dengan Tuhan. Harus yang punya namanya keintiman pribadi dengan Tuhan. Ya. Sebenarnya banyak kalau misalnya saya mau ceritakan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau ngomongin tentang penyembahan, banyak, saudara. Di Wahyu itu dikatakan bahwa pada mereka yang mereka memetik, yang punya kecapi Allah dalam hidup mereka, mereka yang mengalahkan binatang itu di hari-hari terakhir. Memetik kecapi itu bukan cuma sekedar melakukan pekerjaan Tuhan. Saya ini sebagai seorang penyembah, saya ini sebagai seorang MOG yang sudah biasa menyembah Tuhan, membawa pasukan terdahsyat masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Tapi apakah itu berbicara tentang penyembahan pribadi saya? Belum tentu, saudara. Karena hari itu saya sedang melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah di tengah setiap keramaian kita, di tengah setiap kesibukan kita ini punya waktu untuk mendengarkan dia bicara. Itu jauh lebih penting dari apapun juga. Kita buka sama-sama di dalam yang terakhir ya. Kita buka sama-sama di dalam Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. Ini agak panjang, saudara. Dan saya berharap kita ini bisa menyimaknya dengan seksama dan minta tuntunan daripada Roh Kudus supaya kita ini diberikan pengertian. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-35. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35. Yang sudah dapat boleh lambaikan tangan. Ya, saya bacakan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara, kalau kita mau upgrade, saudara, dalam kecapi penyembahan kita,
Saudara harus mulai memperbaiki setiap mesbah-mesbah di dalam hidup kita. Coba cek, apakah mesbah kita ini masih menyala? Apakah mesbah kita ini setiap hari ada api yang dibakar di atasnya? Apakah mesbah kita ini setiap hari ada korban yang dinaikkan di atasnya? Coba dicek. Atau jangan-jangan mesbah kita udah mulai runtuh satu persatu. Sudah mulai kering. Karena kita terlalu sibuk melayani Tuhan. Ya. Dan dikatakan di ayat 30 ini bahwa Elia mulai memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah didatang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Yang kedua, saudara, bukan hanya memperbaiki mesbah, saudara ya, tapi mulai melakukan sebuah tindakan profetik. Nah, saudara, kalau kita ini pengen di-upgrade, kalau kita ini pengen upgrade dalam kecapi penyembahan kita pribadi, kita itu nggak cuma sekedar memperbaiki mesbah kita juga, mesbah kita yang lama, tapi harus ada yang ditambahkan, saudara. Di sini dikatakan bahwa Elia itu tidak hanya mengambil 12 batu dan mendirikan mesbah, tapi dia apa? Dia membuat parit. Itu. Jadi bukan cuma sekedar mendirikan mesbah, tapi membuat sesuatu yang baru. Itu namanya upgrade, saudara. Jadi kalau misalnya kita ini hari-hari ini kita tadinya punya waktu penyembahan, keintiman dengan Tuhan, tambahkan sesuatu. Kalau tadinya kita ini setiap pagi datang kepada Tuhan, kita nyembah dengan rutinitas, tambahkan cinta di dalamnya. Kalau hari-hari ini kita baca Alkitab hanya untuk kejar target, taruh kerinduan untuk mengenal hatinya di dalam situ. Tambahkan sesuatu, saudara. Tambahkan sesuatu. Bukan cuma sekedar melakukan sebuah kegiatan saat teduh, bahkan heavenly realm seperti hari ini. Ya karena ini menjadi budaya, nggak cuma sekedar itu. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih personal, yang lebih berharga dalam hidup kita, dan kita mulai taruh itu di hadapan Tuhan. Ya, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ayat 33. Ia menyusun kayu api, ya. Pastikan harus ada kayu api di atasnya, saudara. Ya, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Lembu itu berbicara apa? Lembu itu berbicara tentang daging kita, saudara. Ini tuh harus dipotong, ego kita, kemarahan kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Itu harus dipotong dan itu harus diletakkan di atas mesbah. Nah, seringkali kan ego ini kan yang paling berat dalam hidup kita. Misal contoh gitu ya, kalau kita ini lagi ketemu sama pemimpin, diberikan satu kepercayaan, kemudian kita sudah melakukannya segenap hati, tapi pemimpin kita melihat enggak, hasil kamu yang kamu kerjakan itu jelek sekali. Tuhan nggak suka dengan apa yang kamu kerjakan. Padahal kita sudah melakukannya sepenuh hati. Bisa nggak kita itu membiarkan ego kita itu dipotong-potong dan itu diletakkan di atas mesbah? Misalnya anak-anak kita mengecewakan, suami kita mengecewakan, istri kita mengecewakan. Bisa nggak kita menaruh ego kita itu, mengizinkan ego kita itu dipotong-potong dan itu diletakkan di atas mesbah? Ini sederhana, ini simple. Tapi seringkali untuk kita menjalaninya, ini nggak mudah dan banyak anak Tuhan di tempat ini yang gagal. Saudara. Hari itu nabi-nabi Baal juga mempersembahkan lembu. Tapi tidak ada api daripada surga yang membakar korban persembahan itu. Kita mungkin bisa datang seperti orang Kristen pada umumnya. Kita punya saat teduh, kita punya waktu baca Alkitab, kita punya waktu untuk kita bahas saros setiap pagi mungkin dengan kuat, mungkin di antara setiap hari kita sapu bersih dengan sangat kuat.
kita mengucapkannya dengan perkataan yang sangat lantang. Tapi kalau hati ini tidak ada hati yang dipotong-potong dan ditaruh di atas mezbah itu setiap hari, kekuatannya sangat kecil, saudara. Yang Tuhan mau adalah supaya daging itu dipotong-potong dan diletakkan di atas mezbah. Ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka buat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengelilingi sekeliling mezbah itu, bahkan kolam parit itu penuh dengan air. Saudara, di firman ini dikatakan bahwa Elia itu meminta supaya dibuat kolam di sekeliling mezbah dan dituang dengan air. Yang menjadi kunci adalah di tempat ini adalah ketepatan, saudara. Saudara, kalau saudara itu pengen kita ini di-upgrade kecapi penyembahan pribadi kita setiap hari, kita harus punya yang namanya ketepatan. Kelihatannya tidak masuk akal ya, membangun mezbah yang harusnya naruh korban lembu di atasnya. Kemudian Elia tampil dan dia berkata, bikin kolam. Nggak cuma mezbah, taruh lembu. Nggak cuma taruh lembu, bikin kolam. Habis bikin kolam, penuhi kolam itu dengan air. Saudara tahu di ayat ini, pada waktu itu bangsa Israel itu mengalami 3 tahun lebih yang namanya masa kekeringan. Hujan tidak turun, tidak ada air, saudara. Dan hari itu yang paling berharga, yang sangat-sangat precious di bangsa Israel itu apa? Air. Mungkin orang-orang akan marah melihat engkau. Mungkin orang-orang akan gila melihat engkau. Oh, kamu gila ya. Air kok dibuang-buang. Hari itu bangsa Israel sangat membutuhkan yang namanya air. Dan hari itu Elia dalam tanda petik buang-buang air. Buang-buang air maksudnya membuang sesuatu yang berharga. Tapi saudara, kalau misalnya saudara baca firman-Nya, waktu Elia baru mengangkat Tuhan dan memanggil nama Tuhan, itu tiba-tiba api dari langit itu turun menyambar korban bakaran. Habis dijilatnya. Bahkan gak cuma korbannya, dimention di Alkitab, diperjelas di Alkitab, bahkan sampai air yang di dalam parit itu habis dijilat oleh api itu. Api dari surga itu berbicara apa? Itu perkenanan Tuhan, saudara. Kalau kita ini mengupgrade seluruh kecapi dalam hidup kita, setiap hari kecapi penyembahan dalam hidup kita upgrade, saudara, itu perkenanan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Dan saudara, kalau misalnya saudara balik lagi di dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga, dikatakan, lalu Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Pada waktu kita masuk di hari ketujuh, pada waktu kita masuk di dalam upgrade keintiman, pada waktu kita masuk di dalam upgrade kecapi penyembahan kita di hadapan Tuhan, di situ ada berkat. Itu perkenanan Tuhan, saudara. Di situ ada pengudusan. Tapi apa, sekali lagi, kita harus mulai masuk di dalam hari ketujuh. Hari ketujuh itu tidak nunggu sampai hari 7 hari setelah hari ini ya, saudara ya. Hari ketujuh itu bisa terjadi setiap hari. Saya pengen kesaksian sebagai penutup, saudara. Saudara, seberapa banyak di antara saudara yang kemarin ikut di kapal? Ada? Kalau ada, luar biasa, itu perjalanan yang sangat ajaib. Pada tanggal 7 Juni kemarin kita punya pelayanan di kapal selama 4 hari. Luar biasa. Hadirat Tuhan hadir dengan sangat kuat. Wah, itu keren banget. Nah, di kapal itu pekerjaan saya itu sebagai man of God, sebagai penuai. Banyak sekali kita melakukan pekerjaan Tuhan. Gitu kan? Hari pertama aja saya sudah nongkrong di dak paling atas di kapal. Dan saya liatin Pak Thomas, Jessica, yang lain itu naikin kasur dari bawah, kurang lebih 200 meter itu tingginya, dan saya nungguin di atas, saya turunin. Akhirnya sampai ibadah mulai, saya ini MOG yang biasanya ada di mezbah, nyanyi nyembah, tiba-tiba orang datang, kakak dipanggil, udah mulai acara. Saya dalam hati saya, hey, kamu nggak lihat saya lagi urusin kasur nih, udah bawa matahari, saya bilang. Banyaklah pekerjaan hari itu sangat luar biasa ya, pekerjaan pelayanan itu semuanya mulai dari pekerjaan yang paling panas sampai pekerjaan yang dalam tanda petik yang orang pikir paling mulia gitu ya, menyampaikan firman, kemudian mimpin penyembahan dan segala macam gitu kan. Sangat hektik. Di tengah-tengah tempatnya seperti itu, saya sejujurnya sampai saya ini nggak punya waktu intim bersama dengan Tuhan.
Kemudian tiba-tiba habis selesai satu ibadah dalam satu sesi, tiba-tiba istri saya bilang kayak begini sama saya. Dia bilang kayak begini, kayaknya ya kita ini harus pergi ke Meksiko tanggal 23 Juni. Yang mana itu kurang lebih 2 minggu lagi dari waktu kita ada di kapal. Tadinya saya itu punya schedule untuk kita itu pergi ke Meksiko itu bulan Juli atau Agustus, 2 bulan kemudian setelah kapal. Dalam hati saya bilang kayak gini, saya tuh rada kesel sama istri saya. Ya ampun, ini ngapain sih ada-ada aja nih istri saya. Kita kan udah jadwal, udah aturin bulan Juli dan bulan Agustus. Kenapa harus dimajuin semepet itu gitu? Pemetaan belum siap, kita belum isi cawan, kita belum ada peperangan, kita belum isi cawan sama sekali, dan kemudian itu memenuhi kepala saya sedemikian rupa. Kemudian Roh Kudus bilang sama saya, Roh Kudus itu bilang sama saya di hati kecil saya waktu saya lagi kesel-kesel kayak gitu, berdoa, cari Tuhan. Itu yang membuat saya di tengah-tengah kapal hari itu waktu ada rest, saya pergi, saya melipir 10-15 menit dan saya berdoa di kamar, saudara. Itu hari ke-7 dalam hidup saya. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah segala sesuatu yang sangat hektik, Tuhan Roh Kudus bilang, berdoa. Dan hari itu saya melipir ke kamar saya sendiri, saya berdoa, dan Tuhan berkata, saya nanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya belum isi cawan, kami belum gini, kita belum punya duit. Saya bilang, karena biaya ke Meksiko itu sangat mahal, kita belum punya uang, bla bla segala macam, semuanya belum ready. Dan hari itu Tuhan berkata kayak begini, saudara, itu kehendakku. Aku yang bicara kepada istrimu. Jadi kamu harus ikut, mendukung, dan kamu harus berangkat tanggal 23 Juni. Dan hari itu begitu Tuhan bicara dalam hidup saya cuma ngomong, oke Tuhan, aku sepakat. Ingat, di Kejadian 2:3 dikatakan, Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7. Di hari ke-7 itu ada berkat, saudara. Itu begitu saya memutuskan untuk sepakat, saya ngomong sama istri saya, oke, kalau kamu dapatnya tanggal 23, saya sepakat, saya dukung. Yang berangkat berapa? Minimal 4 orang, ayo kita berangkat. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara, dalam 2 minggu semuanya set up sedemikian rupa, tiba-tiba berkat Tuhan datang, tiket kebeli, bahkan pada waktu kami di Meksiko itu ada sumpah Holy Forever, yang mereka ya sedemikian rupa perjalanan kami sampai kami itu sangat ajaib semuanya, saudara. Ibu In bilang sama kami, kalian akan ketemu dengan kartel narkoba yang sudah bertobat dan kalian harus berdoa buat kartel narkoba itu, dan benar-benar Tuhan kirimkan, dan semuanya direkayasa sama Tuhan. Karena apa, saudara? Karena hari ke-7. Karena hari itu saya memutuskan untuk saya masuk hari ke-7, saya upgrade kecapi penyembahan saya dengar Tuhan bicara, dan saya mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau kerjakan hari itu. Dan singkat cerita, semuanya beres, semuanya dan akhirnya kami sudah kembali lagi di Meksiko dengan begitu dahsyat dan begitu ajaib berkat Tuhan. Saya berdoa buat setiap kita, pasukan-pasukan terdahsyat, khususnya setiap kita yang ada di panggilan penuai, saudara ya. Ayo, kalau saudara ingin di-upgrade dalam kecapi penyembahan, kita harus punya hari ke-7 dalam hidup kita setiap hari, saudara. Di mana kita benar-benar tinggalkan setiap kebisingan, tinggalkan setiap keramaian, keributan di hati kita, dan dengarkan bagaimana dia bicara. Dan seperti Elia, mari tambahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, dan taruh itu di mezbah. Biar apa? Supaya ada perkenanan Tuhan sebagai api yang akan menjilat dan akan menurunkan berkat-berkat yang luar biasa. Di hari ke-7 ada berkat. Di hari ke-7 ada pengudusan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan. Hamba tahu ya Tuhan, ini sebuah pesan yang sederhana ya Tuhan Yesus. Tapi kami tahu ini adalah standar yang Kau inginkan ya Tuhan. Bahwa setiap kami pasukan terdahsyat-Mu ya Tuhan, untuk kami punya hari ke-7 dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Setiap hari ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan punya waktu intim bersama dengan Engkau. Untuk kami ya Tuhan punya waktu-waktu untuk kami mendengarkan dan mengizinkan Kau bicara dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami ya Tuhan punya waktu-waktu ya Tuhan untuk kami mendirikan kembali setiap mezbah kami ya Tuhan Yesus. Dan menaruh yang paling berharga di dalam hidup kami di tempat itu ya Tuhan. Lebih dari apapun juga ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan Yesus, mari taruh tangan kita di dada saudara. Berikan hati ya Tuhan Yesus yang melekat ya Tuhan. Berikan kepada setiap kami ya Tuhan hati yang menginginkan Engkau lebih dari apapun ya Tuhan Yesus. Tuhan, buat kami ya Tuhan tidak menukarkan ya Tuhan Yesus
apa yang menjadi kecapi penyembahan kami dengan pekerjaan dan pelayanan ya Tuhan. Buat kami ya Tuhan tidak menjustifikasi atau menyamaratakan ya Tuhan setiap kecapi penyembahan pribadi kami ya Tuhan dengan pelayanan hari-hari yang kami kerjakan ya Tuhan Yesus. Tolongi setiap kami ya Tuhan. Untuk kami benar-benar punya waktu khusus, untuk kami benar-benar punya tempat khusus ya Tuhan, untuk kami menaikkan kecapi penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Upgrade hidup kami sedemikian rupa ya Tuhan. Upgrade setiap mesbah kami sedemikian rupa ya Tuhan. Tarik hati kami ya Tuhan Yesus, untuk kami senantiasa meletakkan ya Tuhan apa yang Engkau mau ya Tuhan untuk kami letakkan setiap hari ya Tuhan. Mari bicara ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami tahu ini adalah masa-masa di mana Engkau mengupgrade setiap hidup kami. Kami tahu ya Tuhan ini adalah masa-masa ya Tuhan di mana ya Tuhan standar ilahi dalam hidup kami itu hendak Engkau naikkan ya Tuhan. Tolongi kami ya Tuhan. Berikan anugerah-Mu ya Tuhan. Hamba mintakan sungguh-sungguh berkat yang terbaik ya Tuhan Yesus buat semua pasukan-Mu ya Tuhan yang hari ini ya Tuhan Yesus ikut ya Tuhan dalam budaya Heavenly Realm ya Tuhan. Buat ini bukan menjadi sekedar budaya Tuhan, tapi benar-benar buat ini ya Tuhan Yesus, supaya ini menjadi gaya hidup dan kesukaan dan kecintaan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami ini memetik kecapi pribadi kami di hadapan Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar berkat yang terbaik Kau turunkan pada pagi hari ini. Di dalam hari ketujuh itu ada berkat, di dalam hari ketujuh itu ada pengudusan ya Tuhan. Dan kami terima ya Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.